Raja Mataram yang dinobatkan di Jepara, dan Mataram yang pernah diperintah dari Jepara. Tonton ini sampai habis, karena bisa jadi ini pertama kalinya kamu tahu kisah ini. Benar, ada seorang Raja Mataram yang dinobatkan bukan di pusat kekuasaan Kutanegara, tapi justru di luar kota. Dialah Susunan Amangkurat kedua, lebih dikenal dengan julukan Sunan Amral karena kegemarannya mengenakan pakaian ala Laksamana VOC. Ia mewarisi kekacauan besar yang ditinggalkan ayahnya, konflik dengan Trunojoyo yang berhasil mengguncang Mataram dan merebut ibu kota Pleret. Setelah Amangkurat I wafat di Tegalwangi, Raden Mas Rahmat yang akan menjadi Amangkurat II melanjutkan perjalanan pelarian menuju Jepara. Daerah ini menjadi satu-satunya wilayah Mataram yang tidak berhasil ditembus oleh pasukan Trunojoyo. Di loji VOC Jepara, ia bertemu dengan Laksamana Cornelis Spelman dan memohon bantuan VOC untuk merebut kembali tahta Mataram. Dari pertemuan itu lahirlah Perjanjian Jepara tahun 1677. Harga yang mahal yang harus dibayar Mataram karena awal mula VOC ikut campur dalam urusan dalam negeri Mataram dan mulai mengikis kedaulatan kerajaan. Penobatan Amangkurat II sebagai Susunan Mataram dilakukan secara simbolis di loji VOC Jepara. Tanpa mahkota Mataram, ia hanya membawa dua pusaka, Gong Kiai Becak dan keris Kiai Balabar. Ia mengenakan seragam Laksamana Laut VOC yang kelak menjadi ciri khasnya, dan dari situlah julukan Sunan Admiral melekat. Penobatan itu berlangsung dengan tata cara militer Eropa. Laksamana Spelman menjamin kekuasaannya, dan sebagai tanda sahnya pengangkatan, meriam-meriam VOC diledakkan ke udara. Selama 3 tahun ke depan, Amangkurat II memerintah secara darurat dari Jepara, sambil memimpin kampanye militer bersama VOC untuk menumpas perlawanan Trunojoyo. Setelah perlawanan berhasil ditumpas, mahkota Majapahit yang sempat dirampas Trunojoyo berhasil direbut kembali dan diserahkan oleh Kapten Frank Swata. Tahun 1680, Amangkurat II kembali memasuki Pleret. Namun, ia mendapati ibu kota telah hancur dan tak layak lagi menjadi pusat pemerintahan. Maka ia memutuskan untuk memindahkan ibu kota. Terinspirasi dari tradisi Pajang, ia membangun keraton baru di wilayah Pajang dan menamainya Kartasura. Tahun 1680 menandai dimulainya babak baru dinasti Mataram, Babat Sri Narendra Noto Rengkartasuro Bumi Pajang.